Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Edi Triyono dan juga rekan saya Muhammad Adi. Kami di sini akan membahas tentang aplikasi Reading Point. Itu menggunakan database-nya kita menggunakan Oracle, sedangkan aplikasinya kita menggunakan PHP. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat database. Pertama kita membuatnya di Notepad dulu, kemudian kita run di run SQL. Pertama masuk dulu ke sistem konsisten password. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tabelnya. Yang pertama kita membuat tabel nasabah, di mana di dalamnya terdapat kemudian ada ID cabang dan juga alamat nasabah. Kemudian yang kedua ada tabel cabang. Tabel cabang itu terdiri dari ID cabang dan juga nama cabang. ID cabang di sini sebagai primary key-nya. Kemudian yang ketiga kita buat tabel poin, di mana di dalamnya terdapat nomor rekening dan juga jumlah poin. Lanjut ke tabel, kita juga membuat tabel return, di dalamnya ada rekening itu foreign key dari tabel nasabah. Kemudian ada kode hadiah itu juga foreign key dari tabel hadiah, dan juga ada poin redeem itu poin yang ditukarkan untuk mendapatkan sebuah hadiah. Kita untuk foreign key menggunakan kode alter, menggunakan script alter tab, yaitu alter tabel constraint, alter tabel nama nasabah, constraint nama foreign key-nya, kemudian kolom foreign key-nya, reference tabel reference-nya dalam kurung nama kolomnya. Kita lihat di situ ada reference dari beberapa tabel. Tabel hadiah itu direferensikan ke tabel poin. Jadi di tabel poin itu nanti ada rekening. Kemudian kita juga membuat prosedur di mana prosedur ini digunakan ketika ada prosedur tambah, hapus dan juga tambah, hapus dan juga tampil. Untuk prosedur tambah itu kita ada yang pertama tambah cabang, itu tata cara penulisannya create or replace prosedur, kasih nama prosedur, kemudian diikuti parameter yang diinputkan, yaitu yang pertama ada ID cabang, yang kedua ada nama cabang, setelah itu insert into cabang. Dimana di dalam prosedur tambah kita langsung execute beberapa nama cabang itu ada kode cabang sama nama cabang. Kemudian juga kita membuat yang namanya tambahan prosedur tambahan nasabah, di mana di dalamnya itu ada input dan parameter rekening, nama nasabah, ID cabang dan juga alamat nasabah. Kemudian kita langsung inputkan dengan menggunakan print and extract. Lanjut ke tambah poin, di dalamnya ada inputkan parameter rekening dan juga jumlah poin.
Kemudian langsung execute prosedur tambah poin. Ini yang ada di layar. Ada 4 poin. Kemudian selanjutnya kita akan membuat prosedur tambah jumlah tambah hadiah. Di dalamnya itu ada 4 parameter. Yang pertama ada kode hadiah, kemudian juga ada nama hadiah, ada stok, dan juga ada poin yang harus ditukarkan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Ada empat jenis hadiah. Yang pertama ada voucher 50.000, terus voucher 100.000, Camp Canyon, sama payung dingin. Itu ada stoknya juga, dan juga ada poin yang harus ditambahkan. Kemudian juga ada prosedur tambah redeem, di mana tambah redeem ini nantinya akan mereference ke tabel poin dan juga tabel hadiah, di mana nanti tabel poin itu akan berkurang jumlah poin dari nasabah setiap kali meredeem poin, sedangkan ke tabel hadiah itu stoknya akan berkurang. Kemudian untuk prosedur hapus, kita ada prosedur hapus nasabah. Kemudian juga ada selanjutnya ada juga hapus untuk redeem. Ini akan berpengaruh nantinya untuk trigger after balance, di mana kita menggunakan parameter rect untuk menghapus redeem. Kemudian ada juga hapus cabang, itu dengan parameternya ID cabang. Kemudian ada hapus hadiah dengan parameternya kode hadiah. Untuk SQL percent row count itu digunakan untuk menjumlah berapa garis yang kita delete. Kemudian juga ada prosedur untuk hapus poin dengan parameter Kemudian untuk prosedur tampil itu kita ada tampil cabang. Tampil cabang itu yang kita tampilkan ada ID cabang dan nama cabang tanpa perlu menjoinkan dari tabel yang lain. Kemudian juga ada tabel nasabah. Tabel nasabah di sini kita perlu join karena kita cabang menggunakan nama cabang bukan ID cabang, jadi kita menggunakan join cabang on nasabah. Jadi cabang menyambung yang tadi, untuk yang ID cabang itu untuk perintah tampil. Untuk tampilnya itu ada kita menampilkan nama cabang dan juga untuk ID cabang dan nama cabang. Kemudian untuk tabel nasabah itu kita ada join kolom ID cabang pada tabel nasabah dengan ID cabang di tabel cabang. Kemudian untuk ambil poin itu sendiri kita akan menampilkan rekening dan juga jumlah poin. Di sini kita tidak menggunakan join karena rekening kita menampilkan apa adanya rekening, tidak perlu menampilkan nama nasabahnya. Kemudian untuk ambil hadiah itu kita akan menampilkan hadiah, nama hadiah, stok, dan juga poin. Untuk ambil hadiah itu sangat perlu juga karena itu berasal dari tabel itu sendiri. Lanjut, kemudian untuk ambil redeem. Ambil redeem itu kita akan ambilkan rekening, kode hadiah, dan poin redeem. Poin redeem itu poin yang akan kita tukarkan. Kemudian untuk trigger kita membuat yang pertama ada after insert redeem, di mana redeem ini berguna untuk mengurangi stok sejumlah stok itu sendiri. Pada saat redeem nanti kita akan mengurangi stok dengan sejumlah
reading yang kita lakukan. Untuk penulisannya itu declare-nya ada, kita buat variabel yang bernama jumlah, di mana jumlah itu untuk menyimpan stok dalam tabel saja. Kemudian untuk after delete non-random itu bedanya dengan after insert. Itu kalau after insert itu menggunakan new kode lagi ya, kemudian juga min 1, sedangkan untuk after delete itu kita plus 1 kemudian juga menggunakan all kode hadiah. Lanjut kemudian untuk berkurang jumlah poin kita menggunakan nama trigger itu after insert game point itu, dimana itu kita akan mengambil poin dan men-set jumlah poin dengan cara jumlah poin dikurangi new point return dengan return dengan parameter nomor. Untuk after delete itu tinggal diganti plus dan juga point, kemudian juga parameter. Kemudian kita drag kode kita ke run SQL teman-teman. Kemudian kita execute tabel prosedur dan juga trigger yang tadi kita buat di notepad akan bereksekusi. Jadi kita lihat ada yang tampil itu ada tambah hadiahnya, jadi ada hapus nasabah, hapus bidang, kemudian ada tampil nasabah, kemudian juga ada tampil poin, tampil hadiah, tampil bidang. Trigger juga berhasil kita. Kemudian kita akan mencoba untuk mengeksekusi tampil cabang. Ya, tampil cabang berhasil. Tadi kita sudah memasukkan beberapa cabang yang berhasil kita masukkan dan berhasil. Kemudian untuk tampil nasabah juga sudah berhasil. Itu ada nomor rekening, nasabah, cabang, alamat nasabah. Prosedurnya sama, untuk tampil itu exit spasi tampil nama tampil itu kita tampil poin. Itu kita sudah berhasil menampilkan poin. Kemudian kita akan mencoba melihat tampil redeem. Belum saja kita belum melakukan redeem poin. Kemudian untuk tampil hadiah ya, kita berhasil untuk memasukkan nama hadiah dan juga kita berhasil mengeksekusi tampil hadiah. Kemudian kita akan tambah cabang. Kita akan menambah cabang lagi dengan ID cabangnya 1, 2, 5. Kemudian kita kasih nama cabang KPC Semarang. Ya, cabang baru berhasil kita tambahkan. Kita coba tampilkan, ya sudah berhasil kita tambahkan dan ditampil juga sudah berhasil dilihat perbedaannya di atas sama di bawah. Itu yang di atas ada 3 cabang yang kita buat, dan di ada 4 cabang. Jadi kita untuk membuat nasabah baru dari ID cabang yang baru tadi kita buat. Berhasil kita tambahkan juga nasabah baru. Coba kita akan menampilkan nasabah. Sudah berhasil kita tambahkan tadi terakhir ID Yono, kemudian kita sudah membuat yang namanya ID Yono KPC Semarang.
Kemudian kita akan menambahkan poin nasabah yang tadi baru saja kita tambahkan, akan kita tambahkan 50 poin yang sudah berhasil kita tampilkan. Kemudian kita akan menambahkan tadi ya dengan nama Bella Cantik. Itu stoknya ada 200, kemudian poin yang harus ditukarkan itu 10 poin. Dan berhasil dibuat ya, berhasil ditampilkan juga. Selanjutnya kita akan mencoba untuk tambah redeem ya, redeem dari rekan 125. Kemudian kita ambil poin, kita update poin dari nomor rekening 1240101 menjadi 80, kemudian juga yang kedua juga kita update menjadi 80 juga, yang ketiga yang 13400010002 juga kita update menjadi poin 80. Dan kita coba tampilkan poin sementara yang tadi udah kita update ya, sudah berhasil kita update. Yang pertama, kedua, ketiga kita sudah menjadi 80 poin. Lanjut untuk tampil redeem, kita sudah ada satu redeem yang tadi. Sekarang kita akan menghapus redeem tersebut sebelum nantinya kita akan redeem lagi, supaya kita akan bisa melihat perubahan dari jumlah poin itu sendiri. Hapus redeem dengan parameter. Kemudian kita akan mengambilkan redeem lagi untuk memastikan apakah sudah berhasil dihapus ya. Sudah berhasil. Lanjut ke tambah redeem yang tadi dimasukkan lagi, dan stok berkurang menjadi 99, tadi menjadi 100. Kemudian kita juga akan mengambilkan jumlah poin apakah sudah berkurang, dan ya, sudah berkurang menjadi 60 poin. Yang tadinya poinnya 80 sekarang menjadi 90. Itu tadi penjelasan singkat dari, tentang database. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selanjutnya akan dibahas mengenai PHP oleh saudara Adi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kodemen PHP. Dari tugas akhir sistem basis data yang coba mengkoneksikan PHP dengan Oracle. Di sini kita menggunakan aplikasi Adobe Developer untuk membuat PHP-nya. Ya, ini ada koneksi.php, di mana di dalam koneksi.php ini kita mencoba untuk mengkoneksikan ke Oracle. Ya, ini ada tambah nasabah. Di dalamnya saya membuat sebuah form di mana nantinya akan diisikan data dari nasabah. Lalu kita geser ke bawah, ini ada metode untuk menyimpannya.
menemukannya ke dalam database Corel. Lalu kita pindah ke tampil. Nah, di dalam tampil ini saya buat sebuah tabel yang digunakan untuk menampilkan data dari database. Lalu kita pindah ke hapus. Di dalam hapus ini terdapat metode untuk menghapus sebuah data dari database. Lalu kita pindah ke ubah. Di dalam ubah ini saya membuat sebuah form yang nantinya akan digunakan untuk mengubah data yang ada lalu akan kita simpan kembali data yang sudah kita ubah. Kita tutup jumlahnya. Oke, sebelum kita membuka Sum Control Panel, kita rubah dulu php.ini-nya. Kita buka ke Explorer, lalu local disk, kita buka Sum, kita buka folder PHP, lalu kita cari php.ini. Di dalam php.ini kita search. Nah, di dalam php.ini terdapat extension php_oc8.dll dan extension php_oc811g. Kita buang tanda titik koma yang di depan sini, kita buang, lalu kita save kembali, kita simpan. Extension ini digunakan untuk mengkoneksikan antara PHP dengan Oracle. Lalu kita simpan. Kita coba buka SAMPP control panel. Di sini kita start apa artinya, lalu kita start SDN-nya. Sebelum kita men-start dulu, kita rubah modul PHP.ini yang nantinya akan membuat sebuah pop-up modul OC8. Lalu kita oke saja. Lalu kita buka browser, kita tuliskan halaman lalu kita coba mendemokan. Kita masukkan nomor rekening, lalu kita masukkan nama nasabah, lalu kita input nomor siapa, kita isikan alamat, lalu kita simpan. Nah, ini data yang kita tambahkan tadi sudah muncul. Lalu kita coba untuk menghapusnya. Kita hapus. Nah, data yang barusan kita input sudah kita hapus. Lalu kita coba untuk merubahnya. Kita coba rubah. Kita rubah nama saja. Kita rubah. Kalau kita simpan di barang, di sini masih terjadi kesalahan, di mana sepertinya OGE script masih invalid identifier.